مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ورضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, yang kemudian kita lanjut ngaji bareng, dan mudah-mudahan dengan berkah sholat berjamaah, dengan berkah hadir di majelis ilmu, mudah-mudahan hajat-hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan rizki kita dilancarkan oleh Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah. Dan mudah-mudahan jika kelak kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas lanjutan kajian dari kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang isi kitabnya ini tentang hadis-hadis yang isinya tentang masalah hukum. Dan kita sudah sampai kepada hadis yang ke-7. Disebutkan dalam kitab ini, wa an rajulin sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, seorang laki-laki yang hidup semasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
an taghtasilal mar'atu bifadlil rajuli au ar-rajulu bifadlil mar'ati wal yaghtarifa jami'a. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa isnaduhu sahihun. Salah satu sahabat Nabi berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang perempuan untuk mandi dari sisa laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mandi dari sisa perempuan, tetapi hendaknya keduanya itu mengambil air dengan gayung secara bersamaan. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i. Jadi maksud dari hadis ini, bahwa hadis ini menyebutkan bagi suami istri kalau bersuci, suami itu nggak boleh pakai sisa air yang digunakan bersuci oleh istrinya, atau sebaliknya istri menggunakan air bekas bersuci dari suaminya. Suami misalkan berwudu, ada air bekasnya menetes, itu airnya jenisnya berarti jenis air mustakmal, air yang sudah digunakan untuk bersuci. Nah, kalau suami berwudu kemudian bekasnya dipakai oleh istri, boleh atau tidak? Tentu tidak boleh. Kenapa? Karena airnya suci tapi tidak mensucikan. Begitu juga sebaliknya, kalau suami nggak boleh pakai bekas airnya istri, istri juga nggak boleh pakai bekas airnya suami. Tapi hendaknya keduanya bersamaan, langsung dua-duanya ngambil dalam satu wadah, langsung, tidak boleh ngambil dari bekas yang menetes dari anggota badannya, karena itu nanti mustakmal. Tapi kalau langsung ngambil, misalkan ada dua gayung mandi bareng, ini adalah salah satu sunnah Nabi, suami istri mandi bareng. Sudah pernah dipraktekkan bapak-bapak? Sudah? Belum? Nah, itu berarti belum mengamalkan sunnah Nabi ya. Jadi salah satu sunnah Nabi, suami istri mandi bareng. Pastikan istrinya sendiri loh ya, bukan istri tetangga. Itu repot. Itu sunnah Nabi, mandi bareng. Nabi dengan istrinya mandi bareng. Boleh kalau misalkan dua-duanya sambil ngambil gayung, sama-sama tidak menggunakan air bekas dari bersucinya suaminya atau istrinya. Jadi boleh mengambil langsung dari satu tempat secara bersamaan. Jadi hadis ini memberikan kesimpulan kepada kita, satu, seorang istri dilarang menggunakan air sisa dari suami atau sebaliknya, karena air sisa dari bekas berwudu atau mandi wajib itu adalah air mustakmal. Air mustakmal ini suci atau tidak? Suci, tapi tidak mensucikan. Artinya suci di sini kalau seandainya dipakai minum, dipakai untuk kopi, itu boleh. Tetapi untuk bersuci dipakai wudu nggak boleh. Dipakai mandi wajib nggak boleh. Dipakai untuk mensucikan dari najis tidak boleh. Tidak bisa mengangkat hadas dan najis. Yang kedua, suami istri boleh mandi dengan air yang berada dalam satu wadah. Boleh suami istri itu mandi bersamaan. Nah, ini harus dipraktekkan ya. Sudah ngaji, pulang-pulang langsung aja diajak. Oke, Ibu siap ya? Nah, yang belum nikah, yocok ngajak ya. Nikah dulu baru dicoba. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini yang pertama. Jadi air itu kan ada 4 jenis. Nah, di keterangan yang dulu itu yang pertama adalah air suci mensucikan. Namanya adalah air mutlak, yang enggak ada campuran apapun. Nah, kalau ini kan air dicampur jahe, berubah nama menjadi air jahe. Ini sudah bukan air suci mensucikan. Kalau air suci mensucikan, ini kalau kita tanya kepada orang lain, ini apa? Jawabannya air. Bukan air teh, bukan air kopi. Selama orang yang kita tanya itu tetap menjawab air, maka itu bisa dipakai bersuci. Meskipun saya kasih 1 tetes air jahe, 1 tetes air jahe, mungkin agak keruh dikit, tapi ketika kita nanya kepada orang, ini namanya apa? Orang itu tidak menyebut air jahe, tetap air, masih bisa dipakai untuk bersuci. Makanya kalau ada yang bertanya, air PDAM itu kadang-kadang baunya kaporit Ustaz.
Apakah masih bisa kita pakai bersuci? Tinggal ambil satu gelas, tanya ke orang yang tidak ada di tempat waktu kita ngambil, ini air apa? Orangnya menjawab air, berarti boleh. Tapi kalau orangnya menjawab, oh ini air kaporit ini, nah berarti namanya sudah berubah, maka tidak bisa dipakai. Itu. Jadi air suci mensucikan, itu air mutlak. Yang kedua, air suci tidak mensucikan, namanya air mustakmal atau air yang berubah. Air kopi, air teh, ya itu yang berubah namanya pokoknya. Yang ketiga adalah air musyammas, suci mensucikan tapi makruh. Suci mensucikan tapi makruh dipakai. Kenapa? Karena bisa menyebabkan penyakit kulit, makanya makruh. Air musyammas itu apa? Air yang dipanaskan oleh sinar matahari di tempat yang suhunya tinggi seperti Mekah. Kalau di Jawa tidak termasuk. Dan pakai alat yang bukan emas dan perak, pakai besi, tembaga. Nah, ketika dipanaskan oleh matahari, karat-karatnya itu keluar. Nah, itu yang bisa menyebabkan penyakit kulit. Meskipun suci, mensucikan, tapi makruh karena bisa menyebabkan penyakit kulit. Yang keempat, air mutanajis, air yang kejatuhan najis. Air sedikit, gak sampai 2 kullah, kejatuhan najis, meskipun tidak berubah bau warna rasanya, maka langsung tidak bisa dipakai untuk bersuci. Tapi kalau air 2 kullah atau lebih, meskipun ada orang BAB, di situ, nya lewat, ya kayak di sungai, boleh nggak dipakai wudhu? Boleh. Kenapa? Selama ya nggak nya dicampur ya. Kita singkirkan saja. Kenapa? Air sungainya itu lebih dari 2 kullah. Air laut meskipun rasanya asin, bisa dipakai berwudhu atau mandi wajib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, ada pertanyaan sebelum dilanjut ke hadis berikutnya? Oke, Bah, monggo, Bah. Kalau air kurang dari 2 bulan, kita kan butuh cipratan dari turunnya air itu ini masuk ke air yang kurang 2 kullah. Itu apa termasuk mustakmal? Apakah tidak? Nah, yang harus kita fahami dulu definisi dari air mustakmal. Air mustakmal ini air yang sudah digunakan untuk bersuci dan sudah lepas dari anggota badan kita. Berwudhu kita basuh wajah, air yang masih bergerak di wajah belum mustakmal, itu masih air suci mensucikan. Tapi ketika sudah lepas, nah air yang melepas dari badan kita itu namanya air mustakmal. Nah, yang ditanya Abah, gimana kalau air mustakmal memercik kepada air yang sedikit, yang gak sampai 2 kullah? Paham maksudnya? Kalau airnya nyampe 2 kullah, aman. Ya, makanya kalau di pondok-pondok itu ada bak mandi yang besar. Pernah di desa-desa besar sekali, langsung wudhunya itu langsung tangan di jebur. Itu gak apa-apa. Kenapa? Airnya lebih dari 2 kullah. Nah, ini pertanyaannya sekarang, gak sampai 2 kullah, ada cipratan masuk. Ternyata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab menjelaskan kalau ukurannya yang masuk ke dalam bak yang gak sampai 2 kullah lebih sedikit daripada ukuran yang ada di yang suci itu, di bak itu yang gak sampai 2 kullah, dan tidak sampai merubah bau warna rasanya, maka tetap statusnya suci mensucikan. Itu. Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Lanjut? Oke, lanjut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadis yang ke-8. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mandi dari air sisa Maimunah radhiyallahu anha. Maimunah ini adalah salah satu dari istri Nabi. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Wa li ashabis sunani ightasala ba'du azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin faja'a yaghtasilu minha faqalat inni kuntu junuban faqala innal ma'a la yajnub wa sahahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh para penulis kitab Sunan disebutkan salah seorang istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi menggunakan sebuah tempat air. Lalu Nabi datang untuk mandi dengan air itu, maka istrinya berkata, "Ya Rasulullah, tadi aku sedang junub. Aku mandi menggunakan air itu." Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya air itu tidak ikut menjadi junub. Ya, jadi ada bak mandi. Jadi sisa loh ya, bukan bekas. Beda. Kalau bekas kan yang terlepas dari badan kita, itu airnya mustakmal. Kalau sisa, nggak apa-apa. Rasulullah mandi dengan air sisanya salah satu istrinya. Boleh. Kenapa? Karena air tidak ikut junub. Selama airnya masih suci, mensucikan, aman. Nah, jadi hadis ini menjelaskan kebolehan laki-laki bersuci dengan sisa air yang telah digunakan istrinya untuk bersuci. Sisa. Faham maksudnya? Bukan bekas. Sisa. Jadi ada satu timba dipakai mandi, ada sisanya, mungkin sedikit dipakai. Boleh. Begitu juga sebaliknya. Istri boleh pakai sisanya suami. Meskipun sisa air itu tetap sedikit, tetap dianggap suci, mensucikan. Tapi kalau air sedikit itu ya hati-hati. Air kan ada dua, air sedikit, ada air banyak. Air sedikit ini air yang kurang dari 2 kulah. Kalau kejatuhan najis langsung, meskipun warna, bau, rasanya masih bening, masih tidak ada rasanya, gak ada baunya, langsung najis. Kalau air yang banyak 2 kulah atau lebih, akan berubah menjadi najis kalau sudah berubah bau, warna, dan rasanya. Makanya hati-hati kalau airnya sedikit, hati-hati jangan sampai kejatuhan najis, karena otomatis najis. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Hah? Nah, bagaimana kalau air yang sedikit itu najis kemudian dipenuhi? Airnya dipenuhi sampai 2 kulah gitu lah. Bisa kurang dari 2 kulah. Pertama anggaplah tempatnya besar sebenarnya, cuma airnya nggak sampai 2 kulah, kejatuhan najis, berarti airnya berubah menjadi najis. Najisnya dibuang, kemudian kita penuhi jadi 2 kulah, bau, warna, rasanya nggak kelihatan, suci. Atau airnya 1 timba, nggak sampai 2 kulah, tapi kita alirkan sehingga dipastikan air yang masuk sudah lebih banyak daripada air yang tadi. Insya Allah berganti gitu loh, sudah berganti loh ya. Tapi kalau nggak berganti, saya bulet aja di situ najisnya, tetap najis. Kenapa? Airnya itu masih tidak sampai 2 kulah dan masih mengandung najis. Kalau sudah berganti, aman. Itu. Makanya kalau misalkan kita mencuci manual, bukan laundry, biasanya kan kita di timba itu kan nyiapkan air, bah ya. Air yang kita siapkan di timba itu sampai 2 kulah apa tidak? Tidak. Makanya harus benar mana yang didahulukan. Airnya dulu disiapkan, baru bajunya, atau bajunya dulu di dalam timba, baru airnya. Yang mana kira-kira? Apa? Bajunya dulu, jangan kebalik. Kenapa? Kalau air yang kita siapkan duluan, airnya gak sampai 2 kulah. Faham? Kalau air gak sampai 2 kulah, kejatuhan najis, otomatis najis. Baju yang ada najisnya kita masukkan, najis kan? Berarti kita mencuci dengan air najis. Tapi kalau misalkan baju duluan, kemudian kita alirkan air kalau sudah terpisah dari baju, itu namanya air mustakmal, bukan air najis. Itu bedanya. Nah, jadi harus benar, jangan kebalik. Yang biasanya langsung air, kemudian dikasih sabun, dimasukkan, itu nggak suci, cuma bersih mungkin. Jadi kalau mau mencuci harus nanti
terakhir-terakhir lah, anggaplah terakhir-terakhir, harus dengan air yang murni tanpa ada campuran apapun, mutlak. Kan itu masih najis, tapi terakhirnya digirai. Itu juga mensucikan. Jangan sampai cuma dengan campuran sabun, jangan cuma sampai itu, harus nanti ada apa namanya itu istilahnya, dibilas ya, sambil dialirkan. Nah itu namanya mensucikan, itu mensucikan kalau itu. Tapi kalau cuma cukup dengan yang ada sabunnya, ya, air sabun itu tidak bisa mengangkat najis, cuma bisa membersihkan saja. Jadi harus ada pembilasan terlebih dahulu. Oke, ada pertanyaan sebelum dilanjut? Tapi kalau laundry itu sudah disetting, biasanya air duluan masuk, kan baju, kemudian dipencet, air turun, nggak langsung air sabun, tapi air itu. Setelah beberapa detik, berapa menit, 1 menit, sabun turun, jadi air sabun. Kalau modelnya seperti itu, suci. Tapi kalau langsung turun, air sabun langsung nyampur, air sama sabun langsung turun bareng, berarti yang mencuci pakaian itu namanya air sabun. Air sabun cuma bisa membersihkan, tapi tidak bisa mengangkat najis. Itu. Ada pertanyaan? Monggo, Bah. Kalau di mesin cuci itu tadi airnya kurang dari 2 kolas. Ini kan baju najis, masukkan dalam mesin, terus diisi air, tapi airnya kurang dari 2 kolas. Apa itu sudah terangkat najis? Apakah sudah terangkat najisnya? Air yang ada cucian akan menjadi najis kalau airnya yang ada duluan. Kalau laundry, mesin laundry itu bajunya duluan, paham maksudnya? Baru diturunkan air, dialirkan, meskipun nggak sampai 2 kullah. Nah, yang keluar itu nanti, yang keluar dari bawah itu namanya air mustakmal, bukan air najis. Ya, kenapa? Karena mengalirkan, bukan digenangkan dulu baru bajunya dimasukkan. Itu air mustakmal. Seandainya kalau misalkan iseng, lagi jengkel sama suaminya, buatkan kopi pakai air itu boleh. Cuma ya apa sih rasanya kan gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Lanjut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadis yang ke-9. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ay yaghsilahu 7 marratin ulahunna bit-turabi. Tempat air milik salah satu dari kalian yang dijilat oleh anjing dapat menjadi suci jika dibasuh dengan 7 kali basuhan, yang salah satu basuhannya dicampur dengan tanah. Ya memang harus caranya seperti itu. Apakah boleh Ustaz kalau diganti dengan sabun? Tidak bisa, harus dengan tanah. Kenapa? Karena anjing itu termasuk najis mughalladhah, anjing dan babi. Jadi selain anjing dan babi mughalladhah, berarti sisanya adalah mutawassithah dan mukhaffafah. Nah, di sini dikatakan Rasulullah memiliki banyak mukjizat. Ini salah satu mukjizatnya Nabi. Dan hadis ini merupakan salah satu bentuk mukjizatnya. Jadi ketentuan beliau bahwa air liur anjing itu najis sesuai dengan penelitian orang-orang di abad modern. Ternyata apa? Kuman-kumannya, bakteri-bakteri yang terkandung di air liurnya itu memang bisa hilang kalau sudah dicampur dengan air dan tanah. Makanya berarti sudah di zaman dulu gak pakai penelitian. Kalau bukan wahyu dari Allah, ya berarti kan gak mungkin seperti itu. Kan dulu kan gak ngerti kenapa kok harus dicampur dengan tanah. Mungkin orang-orang dulu gak ngerti. Ternyata di zaman sekarang diteliti.
apakah ada sesuatu dengan liurnya anjing ini? Kenapa kok di Islam itu harus dicampur dengan tanah? Ternyata bakteri-bakteri yang terkandung dalam liurnya anjing hanya bisa dihilangkan dengan tanah itu. Dengan 7 kali basuhan, salah satunya dengan tanah. Dan ini merupakan salah satu mukjizat. Nabi gak perlu penelitian, langsung memberikan perintah seperti itu. Tentunya ini turun dari siapa? Ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menurut pendapat mayoritas ulama, mulut anjing itu termasuk najis mughalladhah. Najis ada berapa? 3. Najis mughalladhah, najis berat, yaitu najisnya anjing dan babi. Yang kedua najis sedang, najis mutawassithah. Contohnya kotoran, kencing. Yang ketiga najis mukhaffafah, najis ringan. Contohnya kencing bayi laki-laki yang belum sampai 2 tahun, yang makanannya cuma air susu ibu. Kalau sudah makan bubur, makan batagor, ya sudah nggak masuk najis mukhaffafah meskipun usianya belum 2 tahun. Cuma minumnya air susu ibu. Jadi para ulama mayoritas mengatakan najis anjing termasuk najis mughalladhah, najis berat. Begitupun seluruh badannya. Jadi badannya juga najis mughalladhah. Tetapi Imam Malik berpendapat bahwa mulut anjing dan seluruh badannya itu suci. Jadi kalau misalkan dulu ada yang viral, wanita yang bercadar megang anjing. Ada yang tahu? Mungkin yang viral seperti itu. Jangan keburu suudzon. Ya bisa jadi dia pakai pendapatnya Imam Malik yang mengatakan bahwa anjing itu suci. Tapi kalau menurut kita yang bermadzhab Syafi'i, anjing itu najis mughalladhah. Menurut Imam Malik, bahwa mencuci sebanyak 7 kali itu adalah perkara ta'abbudi, perkara yang tidak dapat dipahami maksudnya. Ya sudah, cuma manut aja perintahnya Allah. Tapi bukan berarti najis, suci. Cuma karena perintahnya seperti itu, Nabi nyuruh seperti itu, ya sudah lakukan saja. Nah itu pendapatnya Imam Malik. Terus kesimpulan hadis yang kedua, mencuci benda yang dijilat anjing itu adalah sebanyak 7 kali dan salah satunya disertai dengan tanah. Kalau bisa yang salah satunya dengan tanah itu jangan di akhir, ya, bisa di awal, bisa di pertengahan, sehingga di akhir itu sudah langsung dibersihkan pakai air basuhannya. Itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan sampai di sini? Gimana? Monggo. Yang dimaksud dengan air tanah. Air Tanah. Air tanah. Yang untuk salah satu dari basuhan itu kan harus air tanah. Tapi pada waktu itu ada di sungai. Sungainya waktu itu kalau musim-musim hujan gini kan keruh. Apakah itu yang air yang keruh di sungai itu sudah termasuk air tanah? Air sungai itu sudah nyampur dengan pasir, ya, sudah dengan tanahnya, lumpurnya lengkap, sudah tinggal langsung 7 kali, Pak. Itu malah dari awal sudah nyampur dengan campuran tanah itu, ya, langsung aja 7 kali gosok aja. Kalau misalkan kok saya ragu, ambil air tanah gosok aja, ya. Air sungai itu sudah nyampur dengan tanah. Nah, karena makanya kadang-kadang warnanya kuning gitu, Pak, ya. Ya. Tadi kan betul. Air bersih 6 kali, air tanah 1 kali. Betul. Di sungai wes sudah, air tanah itu sudah aja 7 kali air. Ada lagi pertanyaan? Ya, monggo, Mas. Saya mau tanya, saya Non muslim. Saya sering bilang mereka, kalau misalkan dari saya dengar, kalau misalkan satu area itu udah pasti ternyata ada najisnya, terlihat bersih, kita anggap itu bersih. Tapi kan budaya saya pasti anjing Lewat gitu ya, duduk. respon saya harus seperti apa? Gimana kalau misalkan masnya ini punya banyak teman non muslim dan sering main ke rumahnya, dan non muslimnya ini melihara anjing.
Ya. Jadi kan bisa jadi di kursinya ya anjingnya pernah duduk, di sini ya pernah dilewati. Tapi kan nggak ngerti, betul kan? Apa yang harus dilakukan? Apakah lantas saya langsung katakan najis? Jadi najis, rumusnya najis akan berpindah ke badan kita, ke baju kita, kalau salah satu ada yang basah. Selama kaki kita kering atau lantai yang kita injak sama-sama kering, aman, najis tidak berpindah meskipun anjing pernah duduk di situ. Kasur ada anjing meskipun tidur-tiduran di situ terus pindah, kita duduk selama pakaian kita kering, kemudian kasur yang diduduki anjing kering, kita duduk di atasnya, maka tetap suci. Tetapi ketika salah satunya basah, ya, anjing habis duduk di sini, ya, terus bulu-bulunya saya nempel, biasanya kan masih ada kan bulunya meskipun 1-2. Terus kita mungkin habis dari kamar mandi duduk di situ, kebetulan basah mungkin celananya, kesentuh, maka najis. Makanya gimana yang harus kita lakukan supaya aman? Tetap pastikan badan kita harus dalam keadaan kering. Kalau bisa jangan di kamar mandi sana, ya, jangan numpang. Kenapa? Khawatir habis keluar, kita keluar kaki kita kan basah. Khawatirnya kan kita nggak ngerti. Anjing lewat di sini, apa ada pipisnya anjing cuma dipel. Nah, kalau kita nginjek, kalau salah satunya basah, najis. Nah, gitu. Makanya pernah saya sampaikan, kalau misalkan di masjid ini ada kencing yang sudah kering, terus kita duduk di atasnya, sama-sama kering, najis atau tidak? Tidak. Tapi kalau salah satu kaki kita misalnya basah, terus nginjek, baru najisnya akan berpindah kepada kaki kita. Nah, gitu. Ada pertanyaan yang lain? Lanjut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, Ustadz, bagaimana lantainya ini pernah kena najis dan kering, dipakai sholat? Gak bisa, tidak sah. Ya, kenapa? Karena syarat sahnya sholat harus suci pakaian, suci badan, suci tempatnya. Ini kan najis tempatnya, gak bisa. Meskipun kita dalam keadaan kering, tapi tempat yang kita pakai sujud ternyata najis, tidak bisa, jadi tidak sah. Jadi syaratnya itu suci pakaian, suci badan, suci tempat. Tapi kalau kita hampari sajadah, nah, paham maksudnya? Jadi kan najisnya ketutup, aman kalau dihampari sajadah. Oke, ada pertanyaan? Lanjut. Hadis yang ke-10. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrati innaha laysat binajasin innama hiya minat tawafina alaikum akhrajahul arba'atu wa sahhahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengenai status kucing. Ya, mungkin kucing masuk ke rumah, masuk ke masjid dan lain sebagainya. Ternyata apa? Rasulullah mengatakan kucing itu tidaklah najis. Kenapa? Ia adalah hewan yang biasanya berkeliaran di sekitar kita, muter-muter. Betul? Kucing itu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh 4 imam dan dianggap sahih oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Huzaimah. Jadi kucing itu apa? Suci. Kecuali kucingnya secara jelas terlihat bawa najis. Kucing kelihatan kok nginjek kotoran, lo najis. Tapi selama kita nggak melihat, jangan dicari tahu, ya. Biasakan husnudzon yang kita biasakan itu. Oh, nggak kelihatan ada najis, ya sudah aman. Nah, sekarang muncul pertanyaan, bagaimana kalau dengan bulu kucing? Bulu kucing suci apa najis itu? Masalahnya bulu kucing itu biasanya mudah lepas. Ya, duduk di kursi, lepas. Kita mangku, banyak bulu kucingnya. Nah, ya,
Tapi sebelum masuk ke situ, penjelasan hadis di atas dikatakan di sini kucing tidak najis karena dianggap sering berkeliaran di rumah dan hidup berdampingan dengan manusia. Sulitnya menjaga barang-barang dari sentuhan hewan ini juga menjadi alasannya. Tiba-tiba minum aja kucing itu, ya, tiba-tiba jilat gitu, tiba-tiba kaki kita dimainkan terus dijilat dan lain sebagainya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa pada suatu hari ketika Abu Qatadah mengambil air, datang seekor kucing hendak meminum air itu. Ternyata Abu Qatadah memiringkan tempat air sehingga kucing itu minum. Kemudian ada yang bertanya tentang hal itu, itu enggak najis tak? Ternyata dijelaskan Rasulullah bersabda, kucing itu tidak najis dan benda yang disentuhnya juga tidak najis. Beda dengan anjing dan babi. Jadi yang pertama, kesimpulan dari hadis ini, anjuran kita menyayangi binatang, terutama kucing. Kucing ini adalah binatang yang paling disayang oleh Rasulullah. Bahkan ada kisahnya itu, ya, kucing tidur di sorbannya, Rasulullah nggak membangunkan, malah dipotong. Bahkan ada sahabat yang namanya bapaknya kucing. Siapa? Abu Hurairah. Abu itu artinya bapak, Hurairah itu artinya kucing. Bapaknya kucing. Kenapa? Seneng sama kucing, banyak kucingnya, makanya disebut Abu Hurairah. Jadi kadang-kadang nama itu sebagai julukan. Ada namanya Ibnu Hajar, ya, yang mengarang kitab ini namanya Ibnu Hajar. Ibnu itu artinya anak, Hajar itu artinya batu. Kenapa kok disebut Ibnu Hajar? Karena dulu pernah belajar dari batu, makanya disebut sebagai anaknya batu. Pertama yang mengarang kitab ini itu bebal, susah ilmu masuk, gak pinter-pinter, sampai putus asa, memutuskan untuk pergi dari pondoknya. Ketika dia pergi dari pondoknya, istirahat dalam sebuah gua, terlihat tetesan air jatuh ke batu. Tes, ngelihat di situ batunya lubang. Mikir Ibnu Hajar, ini tetesan, pasti nitesnya ini sedikit demi sedikit, tapi setiap hari. Faham maksudnya? Sampai bisa melubangi batu. Nah, sejak itulah dia sadar, balik lagi ke pondok. Kalau memang memang belajar itu butuh pelan. Meskipun wis kayak batu, tetap akan hancur nanti kalau misalkan ilmu dimasukkan pelan-pelan. Dan ternyata benar, sekarang jadi ulama terkenal, kitabnya di mana-mana, dikaji di pondok-pondok pesantren. Maka disebut Ibnu Hajar, anaknya batu. Karena belajar dari batu. Macam-macam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, lalu bagaimana tentang bulu kucing itu? Jadi ada keterangan dalam kitabnya para ulama bahwa anggota tubuh yang terpisah dari hewan yang masih hidup itu dihukumi sebagai bangkai. Saya ulangi, anggota tubuh yang terpisah dari hewan yang masih hidup dihukumi sebagai bangkai. Kambing hidup misalkan, kambing halal, terus terpisah, kita potong misalkan ekornya, wes ini ekornya aja tak ambil, itu dianggap bangkai. Kalau tidak disembelih baru kita ambil. Faham maksudnya? Hidup cuma dipotong ekornya dianggap bangkai, kecuali bulu yang terlepas dari hewan yang halal dimakan. Bulu yang terlepas dari hewan yang halal dimakan, contoh kambing itu halal, bulu yang terlepas suci, bukan bangkai. Tapi kalau dari yang binatang yang haram dimakan, contohnya keledai, kucing, bulu itu ya yang haram dimakan, maka itu najis. Tapi kucing najisnya dimakfu, najisnya dimaafkan. Apalagi cuma sedikit atau banyak tapi tidak bisa dihindari. Kenapa? Kembali ke hadis tadi, karena kucing itu adalah binatang yang sering berkeliaran di sekitar kita. Najis tapi dimaafkan. Jadi tetap boleh meskipun ada bulu kucing sedikit, boleh tetap kita sholat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini kucing dianggap suci
Begitu juga sisa air yang diminumnya. Kalau jelas-jelas tidak ada najis terus kucing minum, suci. Tapi kalau kita jelas-jelas melihat di mulut kucing itu ada bangkai, habis makan bangkai, ya, ada bekas-bekasnya, darahnya, tikus dan lain sebagainya, terus minum, baru najis. Kalau secara zahir sudah kelihatan. Tapi kalau nggak kelihatan, tetap kembali ke hukum asal, suci. Itu tentang kucing. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Monggo. Ya, monggo silakan. Tentang kucing tadi dikata bolehkan dan najis karena banyak berkeliaran. Bagaimana kalau di Bali, di Pulau Bali itu anjing berkeliaran? Gimana? Apakah kita digunakan kucing? Ya. Kalau kucing alasannya tadi karena berkeliaran sehingga tidak najis. Nah di Bali ini malah anjing Ustaz yang berkeliaran. Apakah juga bisa menjadi alasan kalau khusus di Bali jadi suci? Tidak bisa. Tetap ya. Karena sudah jelas kalau anjing itu wes najis. Bahkan najisnya sudah tingkat tertinggi, najis mughalladhah. Meskipun berkeliaran, ya karena memang mayoritas non muslim di situ. Oke, ada pertanyaan yang lain? Lanjut. Hadis yang ke-11. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, jaa a'rabiyyun, datang seorang badui, penduduk Arab pedalaman yang biasanya tinggal di gurun. Fabala fi ta'ifatil masjid, kemudian badui ini kencing di salah satu sudut masjid. Masuk ke dalam masjid, tiba-tiba ke pojok pipis. Fazajarahun nas, akhirnya melihat hal itu para sahabat langsung marah, menghardiknya, bahkan ada yang mau memukulnya. Fanahahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Wes biarkan, biar tuntas. Kenapa kok Nabi melarangnya? Ya supaya salah satu alasannya kalau misalkan lagi kencing di pojokan terus orang-orang pada mukulnya, malah lari, kencingnya nyebar kemana-mana. Wes biarkan. Dan juga mau ngasih pelajaran Nabi, kalau ada kencing cara membersihkannya, mensucikannya seperti ini. Faham maksudnya? Falamma qada baulahu, kemudian setelah orang badui ini selesai kencing, amarun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min ma'in fa uhriqa alaihi, muttafaq alaih. Ketika selesai kencing, Nabi nyuruh agar diambilkan seember air lalu disiramkan ke atas bekas kencing itu. Nah, di sini kan sudah ada pelajaran. Oh, kalau misalkan najis yang modelnya kencing, cara menghilangkannya adalah dengan disiram. Jadi Rasulullah itu selalu bersikap kasih dan lembut. Ada orang salah, gak langsung disalah-salahkan, tetapi dibiarkan dulu, baru nanti ditegur, dikasih tahu. Ya. Jadi juga ngasih tahu kepada sahabat cara membersihkan. Kalau ada kencing, ya nanti disiram sampai hilang bau, warna dan rasanya. Itu untuk kajian malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.